Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nazalal Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma arhamna wa ahlana bil Qur'an. Allahumma akhrimna wa ahlana bil Qur'an. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutakabbila. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anul Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu jemaah yang kita muliakan, alhamdulillah kita kembali mengikuti kajian kita yang berapa hari yang lampau kita membahas tentang surat Al-Ikhlas. Ya, surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas ini nilainya sama dengan sepertiga Al-Quran. Jadi kalau kita membaca satu kali, maka nilainya sama dengan 10 juz. Ya, maka beruntunglah ya orang-orang yang sudah hafal surat Al-Ikhlas. Kalau hafal deh Bu, lagi hafal surat Al-Ikhlas. Jangan dianggap remeh, dia satu surat Pak, ya, karena dia bicara tentang tauhid. Jadi kata Rasulullah, walladzi nafsi biyadih innaha la ta'dilu sulusal Qur'an. Demi jiwaku yang berada di tangannya, di tangan Allah, sesungguhnya surat Al-Ikhlas itu sepertiga nilai dari Al-Quran, ya kan? Nah, terakhir kita sudah sampai kepada ayat ya, lam yalid wa lam yulad. Ya, Allah yang tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Jadi ini penegasan sebenarnya Bapak Ibu, penegasan terhadap kesempurnaan Allah, sehingga Allah tidak butuh ya, tidak butuh makhluknya, makanya tidak beranak. Kalau beranak berarti bergantung kepada anak. Kadang-kadang kalau hari ini anak bergantung kepada kita, suatu saat nanti kita yang bergantung kepada anak, ya kan? Hari ini anak-anak kita membutuhkan doa-doa dari kita, nanti kita yang membutuhkan doa dari anak-anak kita. Makanya kata Rasulullah, iza mata insan an qata amaluhu ila min salasin. Apabila manusia itu meninggal, mati, maka terputuslah seluruh amalnya, kecuali ada 3 di situ: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, kemudian anak yang soleh. Nah, salah satu ciri anak yang soleh itu adalah mendoakan orang tuanya. Nah, kalau Allah punya anak,
berarti Allah butuh, ya kan, makhluknya, padahal Allah itu sempurna. Yang kedua, ada orang yang menganggap gitu, Allah itu punya anak, ya kan, makanya dibantah lam yalid wa lam yulad. Siapa yang menuduh Allah punya anak? Yang pertama orang Yahudi, Pak. Orang-orang Yahudi menuduh Allah punya anak. Siapa anaknya? Uzair. Ya, jadi orang Yahudi menuduh Allah punya anak, namanya Uzair. Itu bisa dibaca dalam surat At-Taubah, ya, surat yang ke-9 ayat yang ke-30. Dalam ayat yang sama Nasrani menuduh Al-Masih anak Tuhan. Makanya ada yang memahami, ya kan, ada Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, dan Tuhan Anak. Jadi punya bapak, punya ibu, punya anak, ya kan. Jadi menurut Al-Quran, orang Yahudi menuduh Allah punya anak namanya Uzair. Orang Nasrani menuduh Allah punya anak namanya Al-Masih. Kalau bagi kita, Nabi Isa, Nabi bagi kita, ya kan, karena beliau adalah seorang Rasul. Tadi ayat yang kita bacakan, wa idz qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah wa mubashiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Jadi kata Nabi Isa sendiri kepada Bani Israel, aku adalah seorang Rasul. Jadi bukan, ya kan, bukan anak Tuhan, tapi adalah seorang Rasul. Nah, kenapa dituduh anak Tuhan, Pak? Karena Maryam melahirkan tidak suami, ya. Makanya kini kan banyak loh kini tidak suami melayan, Pak, ya kan. Kadang-kadang begitu ya. Nah, dituduhlah anak Tuhan itu. Orang-orang musyrik Makkah itu menuduh malaikat itu anak Tuhan, Pak. Jadi karena banyak tuduhan persangkaan seperti itu, Allah jelaskan lam yalid wa lam yulad. Nah, ya. Ya. Baik. Awaladun salihun. Ya, kalau kalimatnya muzakkar. Jadi di dalam bahasa Arab sebenarnya hampir sama juga dalam bahasa Indonesia. Ada saudara, saudara itu laki-laki, yang perempuannya saudari. Ada mahasiswa, ada mahasiswi. Tapi kadang-kadang kedua-duanya diwakilkan saja kepada saudara. Pamannya dulu presiden kita perempuan, Ibu Megawati. Di waktu ketua MPR berpidato, yang kita hormati saudara presiden, pada waktu itu tidak disebut dengan saudari presiden. Berarti dalam saudara itu ada saudari. Tadi sore mahasiswa demo, ya kan, di gubernuran, tidak disebut di situ mahasiswi. Sedang atau yang terjadi mahasiswa demo,
Padahal di situ ada mahasiswi. Berarti di dalam kata mahasiswa itu ada terkandung di situ perempuan, mahasiswi. Makanya di dalam sholat jenazah Rasul kan tidak merubah, mau laki-laki mau perempuan, Rasulullah tetap membaca Allahumma firlahu, ya kan? Maka Nabi tidak pernah merubah menjadi Allahumma firlaha. Nah, kalau kita berubah menjadi, kalau perempuan Allahumma firlaha, karena dalam hu itu ada wanita di situ. Lalu kok bisa berubah menjadi ha? Itu kaidah bahasa. Kalau hu, ha, hum, ya kan? Jadi kalau ditanya ada enggak Nabi merubah dalam sholat jenazah hu ketika perempuan menjadi ha? Tidak. Lalu berubahnya dari mana? Dari kaidah bahasa. Jadi sebenarnya hu itu sudah menunjukkan di situ terkandung perempuan. Jadi kalau tadi awaladun salihun, tidak soleha di situ, ya kan? Sebenarnya di situ dalam kalimat awaladun salihun itu sudah seluruh anak, baik laki-laki ataupun perempuan, ya kan? Katanya kalau sholatnya di masjid itu anak soleh namanya. Kalau laki-laki sholat di masjid itu anak soleh. Kalau laki-laki sholat di rumah anak solehah katanya. Karena yang laki-laki sholatnya utama di masjid, gitu ya. Baik, jadi kembali itu kaidah bahasa saja. Kalau menurut hadis hu di situ. Tapi kalau kaidah bahasa berubah menjadi ha. Jadi ada muzakkar, ada muannas gitu. Bapak Ibu yang dimuliakan, jadi orang Yahudi menuduh Allah itu punya anak namanya Uzair. Orang Nasrani menuduh Allah itu punya anak namanya Al-Masih. Nanti Nabi Isa itu akan ditanya oleh Allah, ya kan, apa pernah engkau dulu, ya kan, menyatakan kepada umat ini bahwa engkau anak Tuhan? Nanti akan ditanya dan Nabi Isa akan menjawab itu, ya kan. Jadi orang ini mengada-ngada gitu. Nah, orang-orang musyrik menganggap malaikat itu anak Tuhan. Bisa dibaca dalam surat yang ke-17 atau surat Bani Israel ayat yang ke-40. Nah, ini bantahannya Allah tidak punya anak, Allah tidak punya bapa, Allah tidak punya ibu, ya kan? Itu menunjukkan sebenarnya kesempurnaan Allah. Saya pernah ini Pak melihat gitu, hampir rata-rata kalau tidak di akhir Desember, kalau tidak di awal Januari, itu sering banyak musibah. Coba lihat, kalau tidak di akhir Desember, kalau tidak di awal tahun, tidak di akhir tahun. Lalu saya tengok di dalam surat Maryam, ya, dalam surat Maryam ayat 90 dan 91, Pak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Takadus samawatu yatafattarna minhu wa tanshaqul ardu wa takhirul jibal huda an da'au lirrahmanir waladah. Kata Allah dalam ayat hampir-hampir, ya, takadus samawatu, hampir-hampir langit itu mau terpecah belah, Pak. Langit itu mau pecah, bumi ini mau terbelah, gunung-gunung itu mau tercabut, mau runtuh karena mendengar Allah yang Maha Pemurah dituduh punya anak. Jadi mau langit itu mau pecah mendengar orang menuduh Allah itu punya anak tuh. Langit itu kan makhluk Allah kan, bumi makhluk Allah juga, gunung makhluk Allah juga, manusia makhluk Allah. Jadi empat makhluk ini paham itu, bumi paham kalau dia makhluk,
Langit paham kalau dia makhluk, ya kan? Gunung paham kalau dia makhluk. Kita juga makhluk, sama-sama diciptakan oleh Allah. Lalu kita, satu dari makhluk Allah tadi mengatakan Allah itu punya anak, maka itu makhluk yang lain itu marah besar dia, Pak. Kalau pandainya ngecek kamu taang keceknya, itu. Ya kan, kecek gunung kalau pandainya ngecek kawak tu. Maka kalau bahasa Al-Qur'annya, langit itu mau terpecah, Pak. Ya, hampir mau pecah dia mendengar Allah dituduh punya anak. Nah, kapan paling banyak Allah itu dituduh punya anak? Di akhir tahun sampai awal tahun. Malah dirayakan, Pak, diucapkan selamat. Iya kan? Diucapkan selamat. Kenapa haram hukumnya umat Islam mengucapkan selamat Natal? Karena Natal itu hari lahirnya Tuhan. Kalau kita mengucapkan selamat, berarti selamat lahirnya Tuhan. Itu makanya Bapak Ibu, ini bukan masalah ucapan. Ini kan ucapan nih Ustadz. Bukankah syahadat itu ucapan juga, Pak? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Mau enggak mereka? Ya kan? Bukankah hijab kabul itu juga ucapan? Ya kan? Fulan, ya Pak, aku nikahkan anak kandungku yang bernama si Fulan dengan engkau dengan maharnya seperangkat alat solat dibayar tunai. Aku terima menikahi anak kandung bapak yang bernama si Fulan dengan maharnya seperangkat alat solat tunai. Bukankah itu ucapan? Tapi dengan ucapan itu yang halal bisa menjadi haram, yang haram bisa menjadi halal. Jangan main-main, Pak. Oh, ini kan ucapan, Pak, ucapan selamat Natal apalah gitu ya. Jadi mengakui adanya Allah punya anak, itu langit mau pecah, Pak. Itu surat Maryam ayat 90 91. Langit mau terpecah, bumi mau terbelah, gunung-gunung mau runtuh, mau tercabut, Pak. Kalau begitu, dosa yang paling besar yang menyebabkan alam ini murka adalah syirik. Satu-satu diantaranya adalah mengatakan Allah punya anak. Makanya Bapak Ibu-ibu, di waktu kita berbuat dosa, itu bumi itu sebenarnya, Pak, berat, Pak. Iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qalal insanu ma laha. Bergoncang bumi, nanti kita tadaburi surat itu. Ya, sampai nanti ke situ. Bergoncang, turun naik, diindang, Pak. Iza zilzal itu naik turun lalu bergoyang. Nah, patang bergoyang sakete. Ya, banyak korban di Pasaman Barat kan. Insya Allah saya besok pagi setelah wirid berangkat ke Pasaman mengantarkan bantuan. Ya, besok pagi, Pak. Itu baru sedikit goncangan 6,2 kan. Nah, itu gunung. Coba bayangkan Bapak Ibu, kalau seluruh gunung itu tersambung, lalu Allah dikatakan punya anak, bergoncang nyoba kira-kira, Pak. Ya kan? Iku pucodanya Bapak, lawi bumi kok. Setiap hari kok, Pak, berdoa kepada Allah dia mencalik perangai manusia. Itu luar biasa, Pak. Di waktu kita mentadaburi surat Al-Zalzalah itu baru ketahuan. Berdoanya taruh kok, Pak, supaya bisa diizinkan oleh Allah untuk melumat manusia, Pak. Bagi manusia yang berbuat maksiat di atas punggungnya. Makanya nanti dia akan mengeluarkan wa akhrajatil ardu asqalaha. Bumi akan mengeluarkan isi-isinya. Nah, itunya. Ada yang lumpur yang keluar, ada yang iko yang keluar. Ya kan, manusia kok terlalu cinta kepada dunia, isi perut bumi itu, Pak, yang dicintai, kok dia keluarnya aqua. Kau sila orang awaknya kayak ngasungka lah di kalian gua katanya. Gitu seperti itu, Pak. Marah. Ya kan? Hampir-hampir terbelah bumi ini
Di waktu ada yang menuduh Allah punya anak. Makanya di situ kesempurnaan Allah disebut dengan lam yalid walam yulad. Itu satu. Yang kedua, ayat yang terakhir, walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada bagi Allah satupun, seorang pun yang setara, kufu, sekupu. Tidak ada satupun yang setara, yang sepadan dengan Allah. Kalau dia menyembah patung, berarti dia menyamakan Allah dengan patung. Itu makanya besar syirik dosanya. Kalau dia menyembah berhala, kan, padahal itu makhluk, ya kan? Dia menyamakan antara makhluk dengan pencipta. Jadi kalau dia menyembah batu, menyembah pohon, menyembah apa lagi? Menyembah hewan, menyembah bulan, menyembah bintang, menyembah matahari, menyembah api, berarti makhluk-makhluk itu disamakannya dengan Allah. Itu yang dibantah, walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang kita sembah kecuali hanya Allah. Di waktu ada yang menyembah batu, maka dia menyamakan Allah dengan batu. Jika dia menyembah pohon, maka dia menyamakan Allah dengan pohon. Jika dia menyembah patung, maka dia menyamakan Allah dengan patungnya. Itu makanya luar biasa kemusyrikan. Maka tidak pantas, Pak, ya, makhluk-makhluk ini dipertuhan. Masih ingat dialog Nabi Ibrahim, ya kan, ditanya, apa engkau Ibrahim yang meruntuhkan patung ini? Pada Nabi Ibrahim di kapaknya itu digantuangnya di patung yang paling adang, kan? Apa jawab Nabi Ibrahim? Yang besar patung itu Tuhan. Kece orang tuh, malah bisa patung tuh meruntuhkan patung yang lain, padahal mengecehan menggadang patung itu. Kalau dia tidak bisa meruntuhkan, memberikan mudarat, tidak bisa pula memberikan manfaat, untuk apa disembah? Iya kan? Sama. Karena pikiran waktu mana itu, Pak? Dibangun rumah pondasi dari bawah, Pak. Selesai layak kakek kudo-kudo, beko. Tibusnya keyakinan, Pak. Harus didabi ayam, harus didarahan, harus dikuan gitu. Ada enggak? Lah iya nak, Pak. Itu dia di bakal hitamnya. Bakabe di langannya kok. Kemabanang 7 ragam. Kalau di pinggangnya, sakurang-kurangnya di topi anak tuh basamean apa? Dasun tunggal. Bukankah itu makhluk? Dasun tunggal makhluk, darah makhluk, kepala kerbau makhluk, banang itu segala macam makhluk. Kenapa yakin makhluk itu bisa menyelamatkan? Disitulah kesyirikannya. Jadi menganggap makhluk ini bisa memberikan keselamatan, bisa menjauhkan dari mudarat. Lalu bagaimana dengan pakai helm, Ustaz? Ini ada yang sifatnya, Pak, yang usaha manusia, ada yang sifatnya kerja Allah. Ini membangun masjid Allah atau manusia? Ini bukan berarti Bapak Ibu syirik. Jangan mintalah kepada Allah, Pak, ya Allah, kami butuh masjid, tolong bangunkan, ya Allah. Ada bisa. Ya kan? Ini untuk manusia, ini usaha manusia. Ya, ini kan meyakini, Pak, meyakini. Ya kan? Beda dengan usaha.
Nah, bisa enggak dia mendatangkan mudarat, menjauhkan dari mudarat? Bisa enggak yang mendatangkan manfaat? Ya kan? Maka disitulah dikatakan tadi, tidak ada yang sekufu. Sekufu itu setara dengan Allah. Tidak pantas dia dipertuhankan kalau dia tidak esa. Tidak pantas dipertuhankan jika semua tidak bergantung kepadanya. Tapi Allah kan bergantung. Allahus Samad. Ya kan? Tidak pantas dipertuhankan jika dia beranak atau dia diperanakkan. Beranak makhluk, diperanakkan makhluk. Apakah yang beranak dan diperanakkan itu pantas dijadikan dia Tuhan untuk disembah? Tidak. Tidak pantas dipertuhankan dia jika sama dengan makhluk. Yang beranak kan sama aja makhluk. Yang diperanakkan sama dengan makhluk. Berarti kalau kita melakukan perbuatan syirik, sebenarnya kita sedang menyamakan Allah dengan makhluknya. Nah, itu hati-hati. Ya. Menyamakan Allah dengan makhluk itu bertentangan dengan ayat walam yakullahu kufuwan ahad. Jadi kalau kita betul-betul memahami surat Al-Ikhlas, itu tauhid kita akan murni, Pak. Makanya nilai surat Al-Ikhlas itu sama dengan 10 juz isi dari Al-Quran. Karena Al-Quran itu isinya 3 kemarin. Pertama tentang akidah, yang kedua tentang syariat, yang ketiga tentang cerita, kisah. Nah, satu di antara poin Al-Quran yang itu yaitu akidah, itu berada di dalam surat Al-Ikhlas. Jadi ibu-ibu dengan memahami surat Al-Ikhlas, tidak ada lagi pemahaman kok bisa menyelamatkan, kok untuk menjaga diri. Wah, ditanam lo di rumah daun pohon kelor, ya nak, supaya tidak diganggu. Enggak. Kalau ingin rumah awak dijago, baca Al-Quran di situ, Pak. Ya kan? Kalau diri awak ingin dijago oleh Allah, sering-sering baca surat apa kemarin? An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas. Ya kan? Logikanya gimana? Kalau kita sering membacanya, ya kan? Karena ini surat perlindungan, maka Allah dan malaikatnya memberikan perlindungan kepada kita. Jadi bukan karena ayat ini yang melindungi kita, tapi karena sering membacanya, memahaminya, lalu Allah memberi perlindungan kepada kita. Tidak ada perlindungan mulai dari dunia ini sampai kepada akhirat kecuali perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita beri waktu kalau ada yang mau ditanyakan. Sudah kira-kira ibu-ibu, bapak, pas. Baik, kalau begitu kita tutup kajian kita dengan bacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin wa billahi taufiq wal hidayah, nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.